Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari main, rata-rata, modus, median. Untuk main, rata-rata data tunggal adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri atas data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data kesekian, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, berarti kalau misalnya nilainya ada 10, berarti kalian jumlahkan ya, banyaknya nilai berarti dibagi 10. 10 datanya ada 8 dibagi 8 dan seterusnya. Nah, kalian ditulis rata-rata ini sama dengan jumlah dari data kesekian sampai ke n dibagi dengan n, banyaknya data. Adapun kalau kalian menemukan data itu bertabel distribusi frekuensi, maka datanya tinggal dikalikan dengan frekuensi lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi itu sama aja dengan banyaknya data. Nah, kalau kalian menemukan data kelompok ya, maka nanti kalian harus mencari nilai tengahnya ya, nilai tengah nanti dikali dengan frekuensi lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Oke. Untuk data tunggal mungkin kalian sudah mengerti lah, sudah pernah belajar di SMP, tinggal nanti kalian buka-buka lagi pelajaran-pelajaran yang lalu, atau kalian bisa mencari beberapa materi yang kiranya mendukung data tunggal untuk mencari rata-rata. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan rata-rata, yaitu kalian bisa menggunakan rata-rata hitung menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sama dengan rata-rata sementara nanti ditambah dengan maksudnya perkalian ya, jumlah perkalian antara simpangan deviasi dengan frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, simpangan dari frekuensi itu merupakan nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara D. Nah, jadi nanti ada D1, D2 tergantung, berarti data pertama berarti nilai tengah dari data pertama dikurangi dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini diambil sembarang ya, diambil sembarang. Kalian boleh ngambil manapun, tapi biasanya diambil dari rata-rata sementara itu diambil dari nilai tengah pada frekuensi yang paling tinggi biasa ya. Menghitung rata-rata hitung digunakan metode coding juga bisa. Ada beberapa cara ya untuk bisa menggunakan rata-rata hitung biasa yang tadi, bisa menggunakan rata-rata sementara, atau bisa menggunakan cara coding. Merupakan alternatif lah, cara lain. Kalau kalian mau menggunakan silakan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi umumnya untuk mengerjakan rata-rata menggunakan rumus yang pertama. Contoh di sini, perhatikan data tentang berat badan 20 siswa berikut. Ada berat badan 40 sampai 44, berarti ini intervalnya berapa? 5 ya. Nah, banyaknya kelas 1 2 3 4 5, tapi kita enggak memperhatikan banyaknya kelas. Ini ada frekuensi ya, frekuensi. Kalau kalian mau menghitung rata-rata berarti kalian mencari nilai tengah dulu. Nah, perhatikan di sini ya. 40 sampai 44 frekuensinya 3. 42 merupakan nilai tengah dari 40 sampai 44. Dan seterusnya, nilai tengah diambil dari setiap kelas 45 sampai 49, 47 ya. Nah, selanjutnya 50 sampai 54 sampai 60 sampai 62, yang terakhir kelas terakhir yaitu nilai tengahnya 62. Setelah itu kalian mencari nilai tengah, baru kalian kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. Oke, di sini ada tabel antara FI dikali XI, artinya apa? Frekuensi yang pertama dikali dengan nilai tengah kelas pertama yang nilainya 126. Dari mana? 3 kali 42, 5 kali 47 dan seterusnya, lalu dijumlahkan. Nah, rata-rata ini merupakan ya jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah dari setiap kelas yang dijumlahkan nanti dibagi dengan jumlah frekuensi. Mana jumlah frekuensi? Nih, 20 1000 25 dibagi 20, sehingga hasil rata-ratanya adalah 51,25.
Oke. Modus. Untuk modus data tunggal adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada modus unimodus, adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Ada bimodus, adalah data yang mempunyai dua modus. Ada multimodus, adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Ada juga data yang tidak mempunyai modus. Jadi kalau misalnya data dari yang kalian lihat ternyata tidak ada yang sama sekali, berarti tidak ada modus. Misalnya ada yang sama, kamu cari yang paling banyak ya nilai atau data itu, maka itu disebut dengan modus. Misalnya yang sama yang paling banyak ada dua, berarti bisa dua. Kemungkinan bisa lebih dari dua, berarti multimodus. Nah, saya kira untuk modus data tunggal ini sangat simpel dan sangat praktis. Kalian juga bisa mengerti, ya kan? Atau bisa kalian pelajari lagi di materi SMP, atau kalian bisa mencari beberapa referensi penjelasan yang bisa mendukung untuk menjelaskan modus tunggal. Nah, Bapak akan menjelaskan yang modus kelompok. Untuk modus kelompok, data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Lambangnya MO. Sama dengan, nah di sini L tepi bawah kelas modus. Ada sebelumnya sudah saya jelaskan, ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Jadi sebelum kalian mengerjakan modus ini, kalian harus menentukan kelas terlebih dahulu. Mana kelasnya? Berarti kalian cari frekuensi yang paling banyak. Setelah itu kalian tentukan tepi bawah. D1 berarti selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P merupakan panjang kelas atau interval. Jadi di sini sekalian bisa lihat ya kan, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 ya kan, dikali P panjang kelas. Contoh soal frekuensi tabel. Ada di sini kalian bisa lihat tabel frekuensi kelompok, ada skor kelas pertama 20 sampai 24, frekuensinya 7. Dan seterusnya yang sampai terakhir 40 sampai 44, frekuensinya 5. Nah, sebelum kalian mengerjakan modus, kalian harus menentukan kelas modus. Mana kelas modusnya? Oh, berarti di sini kalian bisa lihat frekuensi yang paling banyak adalah di kelas kedua, 25 sampai 29, di mana modusnya adalah di mana frekuensinya adalah 11. Jadi di sini kalian bisa menentukan tepi bawah, berarti batas bawah 25 ini dikurangi 0,5 sehingga hasilnya 24,5. D1 adalah selisih jarak kelas modus. Frekuensi kelas modus mana? 11, berarti dikurangi 7 sama dengan 4. D2 nya adalah 11 kurangi 10 sama dengan 1. Oh, di sini berarti 11 kurangi 10, 1. Oke, sehingga kalau kalian melihat, oh iya, di sini panjang intervalnya adalah 5. 25 kurangi 20 juga boleh, ya kan? 40 kurangi 35 juga boleh. Kalau di sini diambil 29 dikurangi 25 ditambah 1, boleh kalian mengerjakan modus. Di sini kalian bisa lihat tepi bawahnya 24,5 sesuai dengan rumus. D1-nya 4 dibagi 4 ditambah 1 dikali 5. 5 berarti panjang kelas. Nah, hasilnya adalah 24,5 ditambah 4, ya kan? Kenapa? Karena di sini 4/5 dikali 5, 5-nya habis jadi 4 nilainya. Di sini ya 24,5 ditambah 4 hasilnya adalah 28,5. Sehingga modus yang ada pada tabel frekuensi tersebut adalah 28,5. Oke. Sekarang median. Median data tunggal adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan data, ya kan? Kalau misalnya kalian nomor 1 di situ median, nilai data ke n ditambah 1 dibagi 2. Jika banyaknya data genap, maka nilai median nilai ke data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1/2. Mungkin kalau misalnya menggunakan rumus kalian pusing atau kurang memahami. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan cara biasa ya. Artinya kalian urutkan saja datanya
dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil, tengah-tengahnya kamu ambil, itu merupakan nilai dari sebuah median. Kalau ganjil, datanya pas di data. Kalau genap, nanti berarti antara data yang di tengah-tengah itu berarti ada dua tuh ya, sehingga nanti kalian datanya dijumlah lalu dibagi dua. Yang ini dimaksud kalau genap ya. Boleh kalian nanti melihat beberapa penjelasan dari materi-materi yang sebelumnya kalian pelajari di SMP. Nah, Bapak akan menjelaskan di data kelompok atau mencontohkan di median data kelompok. Untuk median data kelompok, di sini kalian bisa lihat L sama tepi bawah kelas median, berarti sama seperti tadi, tepi bawah pada kelas modus. Nah, di sini ditambah setengah N. Karena setengah N, kenapa ini setengah N? Karena menunjukkan data tengah, ya, data yang dibagi menjadi dua. Jadi di sini setengah N, setengah dari data dikurangi frekuensi kumulatif median. Maksudnya kalian berarti mencari kelas median, frekuensi mana sebelum frekuensi kelas median lalu dijumlahkan ya, dibagi dengan frekuensi median dikali dengan panjang kelas, sama seperti tadi. Contoh soal, perhatikan data usia ibu rumah tangga di desa Anggrek berikut ya. Ada di sini terlihat tabel histogram kelas pertama, yaitu intervalnya 17 sampai 21 dan selanjutnya sampai 41 sampai 46. Masing-masing punya frekuensinya. Kayaknya kurang terlalu jelas ya kalau saya lihat tabelnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian tinggal diluruskan aja ya. Misalnya di sini kan 17 sampai 21. Itu ternyata di sini seperti angka berapa? Angka 4 ya. Padahal di sini ternyata 5. Jadi nanti kalian harus cermat ya. Nah, kalau sesuai dengan jawaban, bisa kalian lihat ya, di sini median terletak di atas adalah setengah N. Setengah N dari 50. Berarti kalau misalnya kalian perhatikan banyaknya frekuensi yang ada di sini ada 50. 17 sampai 21 5. 22 sampai 26 berarti 7 dan seterusnya sampai terakhir dijumlahkan ternyata 50, sehingga nanti data median terletak pada setengah kali 50 25. Di mana itu 32 sampai 36. Nanti bisa saya share beberapa contoh lah ya. Nah, kalau misalnya kini masih kurang paham. Nah, karena data terletak di kelas 32 sampai 32, maka tepi bawahnya atau L-nya itu 32 dikurangi 0,5 berarti 31,5. Frekuensi kumulatif median karena jatuhnya di kelas ini 32 sampai 36, berarti kalian menjumlahkan setiap frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Ya kan? 17 sampai 21 5. 22 sampai 22 26 7 ya kan, 27 sampai 31 10, sehingga dijumlahkan hasilnya 22. Itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya, dan frekuensi mediannya 32 sampai 36 berarti di sini 12. Nah, panjang kelasnya 42 sampai 31 ditambah 1 sama dengan 9. Kalian bisa mengurangi 22 kurangi 17 ya. Jangan sampai 21 kurangi 17. Kalaupun kalian mau mengurangi berarti nanti ditambah 1. Oke. Nah, sesuai dengan rumus berarti kalian terapkan L-nya berapa? 31,5 ya kan? Nah, setengah N-nya 25 dikurangi 22, frekuensi kumulatif median dibagi dengan median 12 dikali panjang kelas. Hasilnya adalah 31 sampai hasilnya berarti tepi bawah 31,5 ditambah 15 dibagi 12. 15 dibagi 12 ini berarti 25 dikurangi 22 ya 3 dikali 5 15 ya kan, dibagi 12 hasilnya 1,25. Ya kan, 31,5 ditambah 1,25 hasilnya adalah 32,75. Itu hasil dari beberapa penjelasan median yang berhubungan dengan histogram. Kalau saya lihat di sini histogramnya kayak nampak aneh ya. Kalau saya lihat di sini 17 sampai 21 itu terlihat seperti angka 4 tapi ternyata 5.
Ya, semoga saja nanti soalnya tidak seperti ini. Untuk selanjutnya ya, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data nanti ada kuartil, ada desil, ada persentil. Untuk kuartil data tunggal, intinya gini, jika ada data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dibagi 4 bagian, maka pembaginya ada 3 gitu ya maksudnya. Akan didapatkan 3 pembatas. Nah, ini yang saya maksud yang disebut dengan kuartil bawah. Ya, untuk pembagi pertama kuartil bawah, kuartil tengah yang disebut juga dengan median. Pembagi kedua yaitu di tengah-tengah pas ya. Nah, kuartil 3 sama aja dengan kuartil atas. Kalau kalian menggunakan rumus, kalian bisa lihat Q1 nilai data ke I ya, dikali N ditambah 1 dibagi 4 ya, sesuai dengan banyaknya data. N hitungannya N banyak data, kuartil 1 berarti I, berarti misalnya 1 I, kalau 2 berarti 2, kalau 3 berarti 3 gitu ya. Nah, ini menggunakan rumus. Nah, jika nilai I N ditambah 1 dibagi bukan bilangan bulat, nilai kuartil 1 ditentukan menggunakan interpolasi linier ya, seperti berikut. Jadi kalau misalnya kebetulan kuartilnya jatuhnya tidak tepat di ini, maka kalian menggunakan interpolasi ini nilai ya, dimana Q1 sama dengan Q1, misalnya Q1, Q2 atau Q3 sama dengan data ke N ditambah D ya kan, dalam kurung ya kan, data ke N ditambah 1 dikurangi XN. Data berkelompok. Nilai kuartil data kelompok berukuran ini dirumuskan sebagai berikut. LI ini berarti sama dengan tepi bawah kelas kuartil pertama, kelas kuartil kedua, atau kelas kuartil ketiga. Ya, nanti dikali ditambah 1/4 N kalau kuartil 1 gitu ya. Kalau kuartil 2 berarti 2/4 N, kalau kuartil 3 berarti 3/4 N, tergantung ini perubahannya. Dikurangi frekuensi kumulatif kuartil yang ditanya, tergantung kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil 3 dibagi dengan frekuensi kuartil dikali dengan panjang kelas atau interval. Jadi sangat mirip dengan median. Jadi median dengan kuartil 2 sama persis berarti rumusnya. Contoh di sini. Contoh soal, perhatikan tabel berikut. Data. Kalian bisa lihat 45 sampai 49 frekuensinya 2. Sampai kelas yang terakhir 70 sampai 74 frekuensinya 2. Banyaknya data yang pertama di sini kalian perhatikan. Oh, 2 tambah 3 ya kan, tambah 3 tambah 6 semuanya adalah 20. Sehingga kalau kalian disuruh mengerjakan kuartil 1, berarti kuartil 1 itu kan 1/4 N ya kan, kali 20, sehingga nilainya jatuh data kelima. Mana data kelima? 2 ditambah 3, 2 belum masuk nih, ditambah 3 ternyata 5, berarti kelas kuartil satunya berada di 50 sampai 54 ya, yang nanti tepi bawahnya berarti 50 dikurangi 0,5 ya kan. Frekuensi kumulatifnya, karena frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil satunya adalah 2, ya udah 2 ya kan. Frekuensi kuartil satunya 3. Nah, berarti kuartil 1 sama dengan L1 nya tepi bawahnya tadi 50 kurangi 0,5 49,5, frekuensi di sini ditambah berarti 1/4 N tadi ya, 5 dikurangi 2 kan, dibagi dengan frekuensi frekuensi kuartil satunya dibagi 3 dikali 5 ya kan, dikalkul 5 dikurangi 2, oh iya 3 kali 5 ya kan, 15 dibagi 3 atau 3/3 habis 5, boleh ya kan. Cara menghitungnya terserah kalian. 49,5 ditambah 5 sama dengan 54,5. Jadi kuartil pertama gitu ya, ini bukan kuartil tengah, kuartil bawah atau kuartil pertama adalah 54,5. Jadi kalau misalnya
Kalian mencari kuartil 2, berarti di sini 2/4n. Paham ya? Kalau kuartil 3 berarti 3/4n dari 20 berapa? Ya. Jadi nanti kelasnya di mana? Untuk desil sama seperti kuartil ya, intinya sama seperti kuartil, sama banget ya. Artinya sama apa? Kalau kuartil membagi 4, pembaginya 3, kalau desil membagi 10 ya. Sehingga pembaginya ada 9. Nah, sehingga nanti ada D1, D2 sampai D9, nggak ada D10 ya. Hati-hati nih ya. Nah, untuk cara mencarinya pun sama ya, seperti kuartil. Berarti kalau misalnya nanti hasilnya adalah ada koma-komanya, berarti diinterpolasi dulu. Untuk data kelompok desil, berarti kalian harus menentukan dulu kelasnya. Untuk mencari kelasnya gimana? Berarti DI misalnya desil kedua, berarti 2 dibagi 10 dikali N banyaknya data gitu ya. Nah, baru kelasnya ditentukan seperti kuartil ya kan. Nah, setelah itu kalian tentukan frekuensi kumulatif dari desil yang ditanyakan, dikurangi berapa ya kan, dibagi dengan frekuensi desil yang ditanyakan, kelasnya itu sendiri dikali P. Oke, kita coba di sini contoh. Nah, di sini ada contoh soal, diketahui data berikut, ya kan? Ada beberapa data dengan tabel distribusi frekuensi, di mana kelas pertamanya 11 sampai 15, frekuensinya 1, 16 sampai 20, frekuensi 4, sampai yang terakhir 41 sampai 45, yaitu frekuensinya 2. Nah, sebelum kalian mengerjakan, misalnya di sini ditanya adalah desil keempat, berarti D4 sama dengan 4 dibagi 10 kali 40, berarti hasilnya 16. Hasil 16 itu data ke-16 ini ya, masih data ke-16. Oke, sehingga di sini mana data ke-16? Kalau kalian hitung 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 8, ternyata kan belum tuh sampai ke 16 ya. Ternyata masuk di data berikutnya, yaitu kalau ditambah 10 udah lebih dari 15, artinya di 26 sampai 30. Sehingga desil keempat ada di kelas 26 sampai 30 dengan frekuensi 10 ya kan. Nah, sehingga kalian cari beberapa item atau beberapa klasifikasi yang sudah ditentukan, seperti LI-nya berarti D4 berarti L4-nya, dan seterusnya. Selanjutnya L4 tepi desil keempat maksudnya ya. Mana nih 26 sampai tepi bawah ya. 26 sampai 30, 26 dikurangi 0,5 berarti 25,5. Ya kan, frekuensi kumulatif desil keempat. Mana nih desil keempat? Kalau kalian menggunakan frekuensi kumulatif lebih enak langsung 13 ya. Tapi kalau nggak pakai ini berarti kalian menghitung dari 1 ditambah 4 ditambah 8 13. Berarti nanti FK D4 frekuensi kumulatif desil 4 10. Panjangnya tadi 5 ya kan. Kalian bisa mencari 16 kurangi 11 boleh, atau 15 kurangi 11 ditambah 1 juga boleh. Oke, sehingga setelah kalian sudah mendapatkan klasifikasi ini, kalian terapkan sesuai dengan rumus. Berarti L4 ya kan, tepi bawahnya dari desil keempat 25,5 ya kan. Kelas desilnya berarti 4 dibagi 10 dikali N, yang tadi 16, data ke-16 berarti 16 dikurangi FKD4 frekuensi kumulatif desil keempat 13 dibagi dengan 10 frekuensi desil 4 yang mana di sini kelasnya 26 sampai 30, frekuensi desil 4-nya 10. Ya, awas jangan ngambil 23-nya ya. Nah, sehingga di sini dihasilkan 25,5 ditambah 1,5. Perhatikan 16 kurangi 13 3 kali 5 15 dibagi 10 1,5. Sangat mudah ya. 25,5 ditambah 1,5 di 27,0. Jadi nilai desil keempat yang ada adalah 27,0. Untuk persentil juga sama. Untuk data tunggal kalian bisa mengerjakan sesuai dengan rumus ya. Kalau misalnya nanti bingung, nanti saya tambahkan data tunggal untuk desil dan persentil. Kalau misalnya belum bisa, kalian bisa mencari penjelasan yang lain untuk membantu mendukung pemahaman kalian. Nah,
Bedanya kalau persentil ini membagi menjadi 100, pembaginya berarti 99 ya. Nah, caranya sama. I per 10 kalau desil, kalau persentil berarti nanti I per 100 ya. I per 100 dikali N plus 1. Data kelompok juga sama persis ya. Penjelasannya hampir sama seperti desil ya. Kalian tentukan kelasnya dulu menggunakan I per 100 dikali N untuk mencari datanya. Kalau data tunggal berarti nanti interpolasi lagi ya, sama. Kalau ini kelompok persis banget seperti ini juga. Nanti untuk kelompok di sini bisa saya kasih contoh, penjelasannya hampir sama seperti desil ya kan. Oke, contoh soal. Kalian perhatikan di sini ada tabel distribusi frekuensi 30 sampai 45. Frekuensinya 2, 46 sampai 51, 4 sampai yang terakhir kelasnya 76 sampai 81, frekuensinya 6. Kalian kerjakan di sini. Kalau tentukan desil keempat, berarti kalian kelasnya tentukan desil, maaf ini bukan ini ya, ini ganti nih, tentukan persentil 45 ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa. Nah, jadi soalnya tentukan persentil 45, berarti 45 nilai 45, berarti kita mencari kelasnya dulu ya. 45 dibagi 100 kali 40 berarti hasilnya 18, berarti data di 18. Berarti 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12. Nah, belum nyampe nih, setelah ditambah 12 ternyata 24, berarti data ke 18 berada di kelas 858 sampai 63. Berarti nanti kelasnya di sini nih ya, dimana persentil 45-nya frekuensinya 12 ya kan. Kumulatifnya berarti 2 tambah 4 tambah 6 12. TB-nya, maaf, tepi bawahnya atau L45-nya adalah 58 kurangi berapa? 0,5, 57,5. Nah, ini ada semua penjelasannya. Panjang kelasnya 6, 46 kurangi 40 juga boleh, atau 45 dikurangi 40 ditambah 1, atau sesuai dengan kelasnya juga boleh. Karena ini setiap kelas pasti sama ya, sama semua. Oke. Nah, kalau sesuai dengan aturan berarti ngikutin berarti kelasnya aja gitu kan ya. Nah, persentil 45 tepi bawahnya 57,5 karena kelasnya jatuh di kelas 58 sampai 63 ya. Dikurangi 0,5, 58-nya 57,5 ditambah 18 kurangi 12. 18 tadi kelas persentil 45 dari mana? Dari pertanyaannya persentil 45 dikali 100 ya kan. Nah, dikali 40 banyaknya data berarti 2 tambah 4 sampai semuanya berarti di sini 40 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu dikurangi 12, frekuensi kumulatif tadi dibagi dengan 12, kebetulan sama ini ya, karena frekuensi persentil 45-nya juga 12 dikali panjang interval atau panjang kelas 57,5 ya kan. 18 kurangi 12 dibagi 12 dikali 6 hasilnya 3, berarti hasilnya 57,3 ditambah 3 60,5. 57,5 ditambah 3 sama dengan 60,5, sehingga persentil ke 45 nya adalah 60,5.